Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub lana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dan juga kepada para jamaah salat subuh pendengar dari Baitur Rahman dan Radio RRI. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, diberikan keberkahan, diizinkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan kali ini ibadah kita, ketakwaan kita lebih baik dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, karena umur kita juga semakin tua, kematian pun semakin dekat. Mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia, kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan membahas topik yang terakhir tentang jenis-jenis jual beli dari buku yang berjudul Fikih Muamalah Maliyah, bab jual beli. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas akad-akad jual beli. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan pada bab berikutnya setelah Ramadan nantinya. Menjelang Ramadan, topik kita nanti akan kita ganti beberapa pertemuan sampai kemudian kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan membahas hukum jual beli juzaf. Apa itu juzaf? Ini istilah yang bukan datangnya dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Persia. Juzaf ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli yang dilakukan dan kita sudah biasa melakukannya dan mengetahuinya di pasar. Jual beli yang dilakukan secara borongan. Jadi ibarat bapak ibu datang ke pasar Lampulo, gitu ya. Kemudian ada ikan yang ditumpuk dalam beberapa tempat. Lalu kita tidak jelas ini ikannya sama besar semua ataupun tidak. Kita beli dengan taksiran, kita lihat harganya sekian, satu karung. Kalau beli buah satu karung, kalau mungkin beli ikan satu ember. Jadi kita beli dalam bentuk borongan. Pokoknya saya borong ini barang semua. Barangnya ditumpuk, lalu kita lihat, ini saya beli. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksud dengan jual beli juzaf. Apa hukumnya transaksi jual beli ini? Karena kita tidak tahu kualitasnya secara keseluruhan, tapi kita melihat barangnya ada. Barangnya bisa kita saksikan dengan mata kita, tapi ukuran barangnya, kualitas barangnya, apakah sama ataupun tidak, itu yang kemudian tidak bisa kita pastikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba lihat dulu bagaimana definisi yang diberikan secara bahasa dan secara istilahi. Kata-kata juzaf itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan tadi bahwa dia bukan datangnya dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Parsi. Ini kita dapatkan dari kitab Maqais Al-Lughah. Sehingga ada 3 bentuk yang sering disebut oleh masyarakat pada waktu itu. Yang pertama adalah al-juzaf, al-jizaf, dan al-jazaf. Maknanya hampir sama. Kalau juzaf artinya asal katanya jazafa, yang bermakna, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi barang tanpa ukuran dan timbangan. Karena barangnya enggak diukur dan tidak ditimbang, yang ada dilihat. Ya, 1 goni, 2 goni, 3 goni, 1 raga, 2 raga, dan seterusnya.
Jadi tidak pernah ditimbang. Kalau sudah ditimbang sudah terukur. Kemudian yang kedua, juzaf, artinya hadasa atau hajj, yang berarti kita mengira-ngira, kira-kira sekian. Sama sebenarnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita beli nasi, Pak. Nasi bungkus. Harganya standar. Misalnya kita beli nasi dibungkus, cuman kalau kita timbang, kenapa bungkusan ini lebih besar dibandingkan bungkusan ini gitu kan? Yang ini 2 sendok ditaruh, 2 sendoknya agak penuh, yang ini 2 sendoknya kurang penuh. Jadi kalau kita timbang, ini jadi orang yang naruh nasi itu kan ngira-ngira, Pak. Nah, ini gimana hukumnya? Harganya sama, tapi kalau kita timbang nasinya setelah dibungkus belum tentu sama. Kadang-kadang nanti tambah sedikit lah, tambah sedikit. Ini uangnya tetap sama, tapi nasinya nambah gitu, Pak. Jadi sesuatu yang dijual dalam bentuk kira-kira, tapi tidak bisa ditimbang ataupun diukur kuantitas dan kualitasnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bermakna al-jazaf, yang artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah bermakna at-takhmim, yaitu yang dimaksud dengan at-takhmim ini adalah menaksir. Kita taksir aja lah, nggak usah pasti-pasti kali dilihat dan ditaksir. Nah, di dalam kitab Wahbah Zuhaili, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bai'ul jizaf itu dimaknakan adalah huwa bai'un syai'in bila kailin wala waznin wala adadin wa innama bil izri wa takhmin ba'dal musyahadati aw ru'yah lahu. Yang dimaksud dengan jual beli juzaf adalah penjualan suatu barang tanpa huwa bai'un syai'in bila kailin, tanpa adanya takaran, wala waznin, tanpa adanya timbangan, wala adadin, tanpa ada bilangan atau jumlah, wa innama bil hijri, akan tetapi dia diketahui dengan cara mengira-ngira, wa takhmim, menaksir, ba'dal musyahadati aw ru'yah lahu, setelah si pembeli melihat barang. Nah, jadi dia melihat barang, lalu dia coba taksir, lalu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian melakukan transaksi. Di dalam kitab Nailul Autar, makna jizaf adalah huwa bai'un ma lam yu'lamu qadruhu ala tafsil, yaitu jual beli suatu barang yang tidak diketahui kuantitas dan kualitasnya secara terperinci. Kita beli ikan sure, kok sure apa bahasa Indonesia? Ya, ikan tongkol. Kita beli ikan tongkol, Pak. Ya, satu ember. Ikan tongkolnya ini ada yang kecil, ada yang besar. Lalu ikan di antara ikan tongkol, sudah ada ikan lain di sana. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak diperincikan berapa ikan tongkol, berapa ikan dan lain-lain lah, nama-nama ikan gitu kan. Tapi kemudian cuman dilihat dengan mata. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya bagaimana hukumnya? Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk jual beli juzaf ini ada 2 hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i dari Jabir. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il subrah minat tamar la yu'lamu kailuha bi kailin minat tamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dalam bentuk tumpukan, ditumpuk gitu kan. Ya. Tumpukan itu adalah tumpukan kurma yang tidak diketahui takarannya. Ini ada tumpukan kurma, ya, dijual dalam bentuk takaran, ya, dijual dalam bentuk tumpukan, ya. Lalu kemudian la yu'lamu kailuha bikailid binat tamar, yang dia enggak tahu takaran tumpukan itu berapa, tapi dibeli dengan tamar, dengan kurma yang terukur.
Jadi ini ada kurma tumpukan, ya kan, borongan, tapi dibeli nanti dengan kurma yang terukur, barter istilahnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kemudian dipahami oleh para ulama. Wajhud dilalahnya, hukumnya apa? Di sini Rasulullah melarang membeli kurma dengan jumlah tumpukan yang enggak bisa terhitung, ya, dalam bentuk borongan, dengan kurma yang terukur. Karena kurma, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masuk dalam kategori adawat barang-barang ribawiyah. Jadi barang-barang ribawi. Karena di dalam hadis dikatakan kurma dengan kurma, emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau dilakukan transaksi harus terukur, dilakukan yadan biyadin, cash and carry. Nah, sekarang kurma ini enggak terukur, tapi dibayar dengan kurma terukur, maka hukumnya riba fadl. Riba tukar menukar ataupun riba barter. Wajhud dilalah, bagaimana pendapat para ulama terhadap hal ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Yang dilarang itu adalah dengan kurma dengan kurma. Kalau kurma diganti dengan yang lain, contoh kurma dengan emas, maka itu dibolehkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini, jadi jual beli yang namanya disebut dengan bai' subrah. Jadi beli barang itu ditumpuk. Tidak pernah diukur, tidak pernah dibuka kualitasnya dan dilihat, maka itu dibenarkan selama tidak dilakukan dengan barang yang sejenis. Kalau tukar menukar. Berarti kalau nanti kita beli dengan emas atau kita beli dengan uang rupiah, maka itu dibenarkan. Itu yang pertama. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dari Umar, beliau berkata, kanu yubayyi'una at-ta'am jizafan bil a'la suq fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabi'u hatta yanqalu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kanu yubayyi'una at-ta'am, ya, sesungguhnya pada masyarakat itu melakukan jual beli makanan secara jufaf, jizafan, di tempat bi'a'la suq, ya, tempat yang jauh. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan transaksi jual beli sebelum objek itu yang qaluh, dipindahkan. Maknanya di sini tidak boleh jual barang kepada orang lain sebelum barang itu dimiliki secara penuh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi di sini Rasulullah katakan ta'am di sini dibeli secara borongan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud dari hadis ini sebenarnya jual beli borongan itu boleh, tapi dijualnya itu harus sudah dimiliki oleh si pembeli. Misalnya saya beli borongan, lalu saya jual lagi, itu sudah saya miliki dulu, baru boleh kemudian saya jual kepada orang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Karena jual beli borongan ini mengandung unsur ketidakpastian yang disebut dengan gharar. Nah, kenapa gharar? Cuman beda, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beli barang itu secara borongan, ada yang tidak kita ketahui secara pasti, kan gitu. Ada ilmu yang tidak cukup. Apakah memang ukurannya tepat, kualitasnya benar? Bisa jadi kualitas di atas itu benar bagus, di bawahnya jelek, gitu kan? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gharar di sini bukan berarti barangnya tidak ada. Ah, gitu. Gharar di sini kita tidak mengetahui kualitas barang tersebut. Barangnya ada, tapi kualitasnya kita tidak ketahui secara pasti. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian para ulama ya berbeda pandangan. Ada 3 pandangan di sini. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam kitab Hasyiyah Raddul Mukhtar karangan Ibnu Abidin dijelaskan pendapat ulama Hanafi. Imam Hanafi membolehkan jual beli makanan baik ditakar maupun dikira-kira. Boleh. Ini kan dikira-kira. Pak, nasi satu bungkus kan dikira-kira Pak taruhnya. Waktu kita taruh ini lebih banyak sikit, ini lebih banyak sikit. Apalagi kalau kemudian suami ambil sama kita kan. Nasi yang tukang dengan nasi yang bukan tukang beda jumlahnya. Kalau tukang macam gunung dan lainnya, gitulah kira-kira. Jadi ya kira-kira lah, ya kan? Maka Imam Hanafi mengatakan boleh. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Jawahir Al-Iqlil karya Abi Azhari menjelaskan pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa setiap barang yang diukur dengan timbangan, literan atau jumlahnya boleh diperjualbelikan secara jufaf, ditaksir. Jadi kalau barang itu bisa diukur, maka boleh dijualnya secara taksiran. Kemudian pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab bahwa Imam Syafi'i mengatakan jual beli dengan taksiran itu hukumnya boleh karena terdapat gharar, tapi ghararnya di sini dikesampingkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi. Nah, dalam jual beli makanan, nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ikut hadis tadi, itu ada istilah yang kemudian dibagi oleh para ulama. Ada makanan yang sifatnya misaliyat, yaitu makanan yang diukur dengan takaran, timbangan dan dihitung satuannya. Ada makanan yang sifatnya kimiyat, yaitu makanan yang tidak diukur dengan takaran, timbangan dan dihitung satuannya. Nah, Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli borongan atas makanan kimiyat, tapi kemudian tidak boleh menjual barang misaliyat. Misaliyat ini bisa diukur. Kenapa dijual borongan? Nah, gitu maksudnya. Ini kan misaliyat ini satuan, bisa diukur per kilonya. Tapi kenapa kemudian jual borongan? Tapi kalau barangnya itu nggak bisa diukur, dijual borongan sah-sah saja. Ini menurut Imam Hanafi. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i itu dibolehkan. Nah, sedangkan Imam An-Nawawi ini memakruhkan kalau makanan itu bisa ditimbang, bisa diukur, kemudian dijual secara borongan. Maka Imam Nawawi itu mengatakan maka hukumnya makruh. Nah, yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kaidah fikih yang digunakan oleh para ulama, dan ini juga kemudian kaidah untuk transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar, ketidakpastian sama si pembeli atau juga si penjual. Apa kaidahnya? Al-ghararul katsir yufsidul uqud. Kalau gharar itu banyak sekali yang enggak diketahui, ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akad itu batal. Misalnya begini, saya jual beli mobil. Oke, BPKB-nya ada. Mobilnya di mana? Mobilnya lagi dicuri. Enggak jelas kan? Karena akadnya itu mobil. Nah, sekarang Bapak beli rumah, gitu kan? Rumahnya udah lihat nih, Pak. Betonnya udah siap, semua udah cantik itu. Pertanyaan saya, Bapak lihat enggak fondasinya? Enggak lihat. Besinya besi 12 atau besi 10? Enggak lihat, Pak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kaidah yang digunakan oleh ulama, al-gharar yasir la yufsidul uqud. Gharar yang kecil-kecil itu tidak merusak akad. Artinya kalau mengikut Imam Syafi'i, kalau gharar itu kecil sekali, informasinya kecil sekali, enggak ada pastinya, maka itu tidak merusak akad. Artinya akad itu dibenarkan. Ada dua. Yajuzu fit tabi' minal gharar ma la yazuhu fil matbu'. Gharar dibolehkan pada perlengkapan objek akad, tetapi gharar tidak dibolehkan pada pokok akad. Jual beli rumah, kan rumahnya nih, bahagian kecil dari rumah itu apa? Besi dalam beton, kita kan enggak lihat. Nah, itu dibolehkan. Nah, cuman bukan berarti kita boleh nipu. Nah, ini saya bilang ini, oh Ustaz, jir berarti Ustaz. Nah, dia buatlah nanti rumah, betonnya dia pakai bukan besi, pipa gitu.
kecil-kecil. Nah, ini sudah memang sengaja untuk melakukan penipuan. Itu bukan masuk dalam gharar, itu masuk dalam tadlis, bahwa si pengembang properti memang sudah ada niat untuk menipu si pembeli rumah. Kemudian jahalah innama tujibul fasad idza kana muqdiyatu ila naza' al-mushkil. Nah, ini juga penting jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketidakjelasan, jahalah, ilmu yang tidak cukup, itu membuat akad menjadi fasad apabila diduga kuat bisa melahirkan sengketa. Maka dari jual beli kemarin kita bahas, jual beli wafa, kemudian jual beli al-istighlal yang kita bahas kemarin, kalau ujung-ujungnya membuat itu ribut, ya, karena informasinya tidak cukup, maka jual beli ini fasad, bukan batal. Beda dia fasad dengan batal. Kalau batal rukun jual beli tidak terpenuhi. Kalau fasad itu jual sahnya syarat sah jual beli tidak terpenuhi. Ketika informasi itu disempurnakan, maka fasad itu kemudian hilang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pembahasan terakhir tentang jual beli juzaf, yaitu jual beli borongan. Jadi kesimpulannya, jual beli borongan itu dibenarkan secara syariat. Dan ketika jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini memang ada nanti syarat sahnya, bahwa jual beli borongan itu dilakukan dengan sesuatu yang bisa ditaksir, Pak. Kalau itu bisa ditaksir, ya, dan ditaksir oleh ahlinya, maka transaksi ini dibenarkan secara syariat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita yang terakhir tentang jenis-jenis transaksi jual beli. Istilahnya baru bagi kita, juzaf, gitu ya. Tapi prakteknya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan pemahaman kita semakin bertambah, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan transaksi yang benar-benar sesuai dengan syariah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.